Halo, selamat siang rekan trader forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada hari ini adalah hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Jam menunjukkan pukul 1 siang lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold ya. Ini di time frame daily kita lihat dulu ya. 2 hari kemarin harga bergerak bullish ya. Ini ya, bergerak naik atau bullish ya. Ini bull candle, 2 bull candle, dan di hari Selasa ini harga tadi sempat break high tapi akhirnya harga bergerak turun kembali. Di time frame daily ini saya pasang ada Bollinger Band standar deviasi 1 di acuan 4 bulanan ya. Ini kecenderungan arahnya naik, harga bermain di luar standar deviasi satunya ini ya. Ini arah moving average ups, jadi kecenderungan arah di gelombang besarnya masih cenderung naik ya. Oke, kita turun lagi ke time frame H4. Ini arah moving average bulanan ya, warna aqua. Ini juga udah mulai cenderung naik, harga bermain di luar BBSD plus 1 bulanannya juga ya. Jadi kecenderungan arah di acuan 4 bulanan naik ya. Kita turun lagi ke time frame H1. Di sini ada moving average yang warna pink ya. Ini acuan mingguan ya, dia menghitung data 1 minggu terakhir. Ini cenderung naik. Kita lihat nih Bollinger Band-nya, harga bermain di luar Bollinger Band SD plus 1 tanda deviasi 1 dari acuan mingguannya ya. Ini arahnya naik MA-nya, dan menariknya di sini moving average mingguan sudah mulai keluar dari BB SD plus 1 bulanan ya, yang warna biru muda atau aqua ini. Biasanya kalau kondisi BBMAKG seperti ini cukup menarik sekali karena trennya sudah positif up cukup kuat ya. Ya ini, oke, kita turun lagi ke time frame 30 menit. Nah, di gelombang yang agak kecilnya lagi ya, sebelum ke gelombang 8 jam nih, di gelombang harian ini moving average hariannya sudah mulai keluar dari BBSD plus 1 mingguan, which is yang mana kalau misalnya MA-nya mulai cross seperti ini, keluar dari BBSD plus 1, maka di sini sudah menjadi peluang yang oke untuk entry buy di gold ya. Jadi yang buat yang sell itu malah harus berhati-hati kalau ada kondisi seperti ini nih. Nah, ini hanya kemarin dia mantul ya di moving average hariannya cukup jauh, 340 pips ya. Ini juga masih berada di luar moving average-nya, di luar dari BB SD plus 1 mingguannya. Ini juga kecenderungan arahnya upward. Kita turun lagi di time frame 15 menit ya. Ini kita melihat di gelombang kecilnya, yang paling kecil kita memakai 8 jam. Kemarin trading up, mencoba untuk normal, mantul lagi, turun, dan mantul lagi, dan akhirnya sekarang moving average 8 jamnya normal, arahnya flat, artinya ada pelemahan harga naik di gelombang kecilnya. Tapi kalau kita melihat di gelombang besarnya ini arahnya naik cukup kuat. Jadi untuk strategi hari ini opsi buy tentunya menjadi pilihan yang sangat menarik untuk mencari keuntungan ya di market gold. Oke. Nah, setelah kita analisa ya dari time frame besar ke kecil, dari gelombang besar ke gelombang kecilnya, menunjukkan bahwa up ya, mayoritas up. Jadi opsi buy memang menjadi pilihan yang menarik. Oke. Nah, ini saya kemarin yang pas gambar, misalnya teman-teman mau cari entry sell, tunggu harga berada di area ini 1752 sampai 1801. Sementara harga belum sampai situ ya, masih butuh sekitar 363 pips lagi.
Oke, berarti kalau kita melihat planning sell kita ini masih cukup jauh untuk nge-sell ya, nge-sell saat ini. Pilihan yang terbaik untuk saat ini masih buy ya. Buy-nya di mana? Oke. Untuk entry buy tentunya saya lebih suka kalau harga terkoreksi dulu turun ya, dari gelombang naiknya, ketimbang cara entry yang seperti ini misalnya ya. Kan ada tuh yang cara entry-nya kayak gini nih. Nah misalnya katakanlah ini high ya, high terakhir ya, nunggu dia break baru entry buy di sini, itu juga nggak salah sebetulnya. Cuman biasanya kalau entry buy di sini risikonya SL-nya tentunya bisa cukup jauh, karena paling nggak SL-nya mencari level-level di bawah level support yang terjadi ya. Nah jadi kalau saya biasanya nunggu harga koreksi di level-level supportnya. Nah, ini ya, sekitar ini. Nah ini, jadi nunggu harga koreksi ke dekat-dekat sini baru kita cari entry buy-nya. Kira di sini. Nah kalau yang di sini kan dia time frame H1, di sini nggak kelihatan level supportnya ya. Mungkin kalau turun time frame bisa kita lihat turun lagi 15 misalnya, bisa kita lihat bahwa kalau kita lihat dari candle ini nih ada 3 support di sini ya. Nah ini paling dekat di sini kira-kira ya. Nah kalau misalnya ini kejauhan bisa coba buy di sini. Di sini udah nggak ada support lagi, support yang terdekat ya di area ini. Ini bentuknya level aja ya. Nah biasanya level support ini kita lihat juga menggunakan BBMA. Di situ ada batas dinamis ya, karena moving average dan Bollinger Band bisa kita gunakan sebagai batas-batas dinamis. Nah misalnya ini support ini. Nah ini MA, jadi ada MA, ada support. Jadi kalau misalnya harga turun dekat sini, mungkin ini bisa menjadi peluang yang menarik untuk entry buy di kisaran sini teman. Nah atau misalnya masih kurang puas lagi, bisa pakai Fibonacci retracement. Ini juga tools yang sering banget aku pakai untuk melihat koreksi dari sebuah gelombang. Misalnya kita mengukur, katakanlah ini gelombang low-nya kita ambil di sini ya, low ke high ini. Nah di sini kan di level supportnya di level 50 dari gelombang yang up ini. Bentar ya, tanda dulu, tanda yang hijau lah misalnya. Katakanlah kita mau mengukur gelombang up ini ya. Oke. Bentar. Oke, ini dia. Nah nih level 50, 61,8 nya di sini. Nah ini juga bisa kita tandain misalnya. Jadi misalnya kita delete. Nah ini ada level, 2 level 50 dan 61,8, kira-kira iya di sinilah untuk entry buy-nya ya, di area inilah atau dekat-dekat sini. Nah kayak gitu. Kalau ini break bisa cut loss, kita cari lagi entry buy di area-area sini. Nah misalnya ini terlalu jauh jaraknya 174 pips, kita bisa lihat di dalam ini mungkin dimana ada level supportnya lagi, kita tandain aja di sini. Ini ada support ya. Nah di situ berarti di sini bisa entry buy di sini, di sini, di sini atau di sini ya, kira-kira kayak itu. Nah misalnya entry di kisaran ini ada BBSD plus 1 mingguan ya. Nah mingguan bisa aja kadang harga kalau lagi tren naik begini dia turun sampai SD plus 1 mingguan dan nanti dia up lagi ya. Ini contohnya kayak gini ya. Ini dia keluar dari SD plus 1 mingguan, turun balik lagi di SD plus 1, dia ada reaksi-reaksi ya dekat-dekat sini. Nah ini kan bisa kita manfaatin nih. Berapa kali dia mantul, hanya dia keluar lagi.
Sama juga kayak ini SD plus 1 bulanan ya, ini juga jadi batas kan. Ada bulanan, ada mingguan, nah dia naik-naik, akhirnya dia naik lagi. Nah kemungkinan kalau dia turun sampai SD plus 1 mingguan, dia bisa mantul dulu ya, mantul dulu paling enggak sebelum dia turun lebih jauh. Oke. Dan di SD plus 1 mingguan ini juga ada lower BB harian. Lower BB harian SD-1 itu juga menjadi batas dinamis ya, ini SD-1. Contohnya kayak gini nih. Ini ketika dia MA hariannya naik kan, dia turun sampai MA SD-1. Nah ini di SD-1 dia up lagi nih si gold. Nah, bisa SD-1, bisa SD-2 nih. Ini di SD-2 nya dia mantul lagi gitu. Jadi kira-kira perkiraan untuk strategi di pair gold ya gitulah cara buatnya ya. Nah ini jadi untuk strategi buy-nya udah jelas. Kalau nggak di sini, untuk sell masih jauh areanya. Nah di video selanjutnya nanti mungkin aku akan bagiin ya PDF book ya dari rangkuman belajar analisa ala Kanggun, dimana di forum Forex Indo itu gambarnya udah pada hilang. Dan itu ada 1000 halaman, dan ini buku ini ada rangkumannya. Nanti kalau misalnya kalian berminat, kalian pantengin aja di video selanjutnya akan aku share untuk bukunya ya, untuk bukunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja ya untuk sharing strategi dan analisa di pair gold. Semoga membantu. Jangan lupa kalian bandingkan juga dengan analisa kalian sendiri. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye. Thank you guys.